Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas 3A PGMI ingin memaparkan hasil diskusi kami mengenai paradigma perkembangan geografi, konsep, dan prinsip geografi. Yang beranggotakan Rizky Mutmainnah, Indira Syahwa, Alif Fadia Kusna, Zerlinda Puji, Vita Novriska, dan Fajar Diva Aryani. Oke, kita masuk pembahasan yang pertama mengenai pengertian paradigma. Paradigma merupakan cara pandang keilmuan yang sama, termasuk di dalamnya ada asumsi, prosedur, dan penemuan yang diakui serta diterima oleh sekelompok ilmuwan. Dan akhirnya diakui masyarakat pada umumnya. Sebagai suatu ilmu yang sudah lama berkembang, geografi juga mengalami pergeseran paradigma dalam studinya, mulai dari masa tradisional hingga kontemporer. Pembahasan selanjutnya mengenai paradigma tradisional. Paradigma ini berkembang sebelum tahun 1960-an. Nah, paradigma tradisional yang pertama, itu ada paradigma eksplorasi. Paradigma ini ditandai dengan adanya penemuan-penemuan di daerah baru, ditunjukkan dengan giatnya upaya pemetaan, penggambaran, dan pengumpulan fakta di wilayah baru yang belum diketahui. Kegiatan ini menghasilkan tulisan, gambaran, serta peta yang memberikan manfaat bagi para geograf untuk menyempurnakan yang telah ada. Nah, contohnya di gambar itu menunjukkan KKN tim 2 Undip menyusun peta administrasi dan infrastruktur Kelurahan Melatiharjo. Nah, penyusunan peta administrasi dan infrastruktur Kelurahan Melatiharjo itu untuk perencanaan Kelurahan Melatiharjo di masa yang akan datang. Yang kedua ada paradigma environmentalisme, merupakan kelanjutan dari paradigma eksplorasi tadi, mendorong peningkatan produk yang lebih akurat dan detail, menuntut peneliti untuk melakukan pengukuran lebih mendalam seperti analisis morfometrik, sebab akibat, serta analisis network sangat berkembang. Perkembangan lebih lanjut tampak dengan adanya analisis hubungan antara manusia dan lingkungan. Hubungan ini menunjukkan bahwa manusia tidak lagi menerima alam apa adanya. Sebagai contoh, yang telah ditampilkan itu merupakan gambar kegiatan di Kulon Progo pada Juni 2024 dalam membuka lahan baru untuk pertanian. Nah, kegiatan pertanian itu dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Paradigma tradisional yang ketiga, paradigma regionalisme. Paradigma regionalisme timbul atas adanya sintesis hubungan manusia dan lingkungan, hingga muncul konsep-konsep region. Beberapa konsep muncul yaitu adanya pembagian wilayah berdasarkan tipe formal dan fungsional, juga perwilayahan berdasarkan hierarki dan kategori. Contohnya penamaan wilayah di pesisir untuk mendeskripsikan bahwa wilayah tersebut merupakan daerah pantai atau dekat dengan laut. Serta penamaan wilayah pedalaman untuk mendeskripsikan wilayah ini terletak di daerah hutan atau jauh dari laut. Nah, pembahasan kita telah selesai nih mengenai paradigma tradisional. Selanjutnya kita akan membahas mengenai paradigma kontemporer. Pada masa ini ditandai dengan berkembangnya metode analisis kuantitatif, model building, dan analisis keruangan. Hingga pada masa ini disebut sebagai periode paradigma analisis keruangan. Adanya spesialisasi dalam geografi hingga mengakibatkan studi geografi seolah terpisah. Nah, contohnya, mulai bermunculan cabang ilmu geografi yang memiliki objek kajian yang lebih spesifik, seperti geofisik, yang mempelajari mengenai fisik tanah, air, udara, dan lain sebagainya, geomanusia yang mempelajari aspek ruangan yang dijadikan sebagai tempat terjadinya aktivitas manusia, dan geoteknik, mempelajari cara-cara memvisualisasikan dan analisis data dan informasi geografis dalam membentuk peta, diagram, foto, dan hasil penginderaan jauh.
Selanjutnya kita akan membahas mengenai konsep geografi. Konsep yang pertama yaitu konsep lokasi. Lokasi adalah posisi suatu tempat, benda, peristiwa, atau gejala di permukaan bumi dalam hubungan dengan tempat, gejala, benda, dan peristiwa lain. Contohnya Bandung terletak di sebelah selatan Jakarta. Arah tersebut akan berbeda jika orang yang berada di Semarang. Ada dua macam lokasi. Yang pertama ada lokasi absolut dan relatif. Lokasi absolut adalah letak atau tempat yang dilihat dari garis lintang dan bujur. Contohnya letak astronomis Indonesia, yaitu berada di 6 derajat LU sampai 11 derajat LS dan 95 derajat PT sampai 141 derajat PT. Yang kedua ada lokasi relatif, yaitu letak suatu tempat yang dilihat dari daerah lain di sekitar lokasi tersebut. Contohnya Indonesia terletak antara benua Asia dan Australia. Konsep yang kedua yaitu konsep jarak. Jarak adalah ruang yang menghubungkan dua lokasi atau objek. Jarak dibagi dua, yaitu jarak absolut dan jarak relatif. Jarak absolut yaitu jarak dua tempat yang diukur berdasarkan garis lurus di udara yang mudah diatur pada peta. Nah, contohnya itu jarak Mekah sampai ke Madinah itu 454 km. Selanjutnya ada jarak relatif, yaitu jarak antara dua objek yang dihitung berdasarkan satuan waktu. Contohnya nih, perjalanan dari Mekah sampai ke Madinah ditempuh pada dengan waktu 4 jam lebih 8 menit. Seperti itu. Selanjutnya, konsep yang ketiga yaitu konsep keterjangkauan. Terkait dengan medan atau ada tidaknya sarana angkutan dan komunikasi yang dapat dipakai. Nah, keterjangkauan tergantung terhadap sarana prasarana. Contohnya kondisi fisik jalan yang rusak menjadikan sulitnya lokasi untuk dikunjungi gitu. Oke, selanjutnya ada konsep pola. Pola adalah bentuk, struktur, dan persebaran fenomena atau kejadian di permukaan bumi, baik alam ataupun sosial. Nah, contohnya bentuk permukiman penduduk yang mengikuti arus sungai. Seperti yang ada di gambar ya. Nah, selanjutnya yang kelima ada konsep morfologi, menggambarkan perwujudan daratan di permukaan bumi, yang merupakan hasil proses pengangkatan atau penurunan wilayah melalui proses geologi. Nah, di gambar itu seperti contohnya pembentukan Gunung Merapi, itu gambar Gunung Merapi ya. Yang keenam itu ada konsep aglomerasi, merupakan kecenderungan persebaran yang bersifat mengelompokkan pada suatu wilayah yang sempit. Nah, contohnya kota 1000 pabrik. Nah, yang ini tuh gambarnya gambar kota 1000 pabrik di Tangerang ya, dikenal sebagai aglomerasi industri manufaktur. Oke, yang ketujuh ada konsep nilai kegunaan. Nilai kegunaan adalah konsep yang berkaitan dengan nilai guna suatu wilayah yang dapat dikembangkan menjadi potensi yang menunjang perkembangan suatu wilayah. Nah, contohnya laut memiliki nilai berharga bagi para nelayan untuk mencari ikan yang ada di gambar. Nah, selanjutnya yang kedelapan ada konsep interaksi. Keterkaitan atau ketergantungan suatu daerah dengan daerah yang lain. Nah, sebagai contoh, ada konsep interaksi desa dan kota, seperti yang ada di gambar. Nah, ini terjadi karena terdapat perbedaan potensi desa menghasilkan barang pertanian, sedangkan kota menjual alat teknologi untuk keperluan desa. Seperti itu. Selanjutnya, ada keterkaitan ruang. Konsep yang menunjukkan tingkat keterkaitan wilayah yang mendorong terjadinya sebab akibat antar wilayah. Contohnya, keterkaitan antar ketinggian tempat. Jadi ada keterkaitan antara ketinggian tempat dengan jenis tanaman. Nah, contohnya seperti yang ada di gambar. Pohon pinus
ditemukan di daerah yang datarannya tinggi, seperti itu. Selanjutnya ada konsep diferensiasi areal atau perbedaan keruangan. Nah, diferensiasi areal ini membandingkan dua wilayah untuk menunjukkan adanya perbedaan wilayah satu dengan wilayah lain. Tuh, atau tiap wilayah itu mempunyai karakteristik khusus gitu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai prinsip geografi. Prinsip geografi yang pertama yaitu prinsip persebaran. Adalah prinsip geografi berkenaan dengan persebaran atau tersebar tidak merata. Nah, ini contohnya ada peta persebaran fauna di Indonesia yang ada di gambar ya. Nah, fauna di Indonesia kan tersebar tidak merata ya, teman-teman. Nah, yang kedua ada prinsip interrelasi berkenaan dengan hubungan timbal balik antara gejala satu dengan gejala yang lainnya. Sebagai contoh nih, ini penebangan hutan yang mengakibatkan banjir. Itu sebagai contoh ya, teman-teman. Yang ketiga ada prinsip deskripsi berkenaan dengan pemaparan suatu gejala di permukaan bumi, gambaran atau penjelasan yang lebih detail dari gejala yang dipelajari, baik melalui tulisan, tabel, diagram, peta, ataupun video. Nah, seperti itu. Contohnya ada di sini grafik pasien COVID-19. Yang keempat ada prinsip keruangan berkenaan dengan kajian gejala, fakta, dan masalah geografi ditinjau dari aspek persebaran, interrelasi, dan interaksinya dalam ruang atau dalam permukaan bumi yang membentuk kesatuan tertentu. Nah, itu sebagai contoh yang ada di gambar. Analisis gunung api. Nah, analisis ini yang mencakup data jumlah gunung api, persebarannya, dan mengapa banyak gunung api di Indonesia. Seperti itu. Selanjutnya, terdapat pertanyaan yang kami tujukan sebagai evaluasi dalam materi ini. Untuk pertanyaan yang pertama, jelaskan menurut bahasa kalian mengenai perbedaan lokasi relatif dan absolut beserta contohnya. Pertanyaan yang kedua, sebutkan paradigma tradisional dan jelaskan menurut bahasa sendiri. Terus ini ada beberapa referensi buku dan modul yang kami ambil sebagai sumber pada materi ini. Sebelum ke penutupan, ada salah satu pernyataan dari Walt Disney, yaitu seorang produser film, sutradara, animator, dan pengisi suara yang berasal dari Amerika. Ia menyatakan, "If you can dream it, you can do it," yang artinya, jika kamu mempunyai impian, maka genggam impian tersebut, yakini dan kejar. Percayalah bahwa impian kamu pasti bisa kamu wujudkan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang dimengerti. Semoga di video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.